Wah, keren. Seperti Dan itu. bener tuh ada soundnya, ada soundnya, ada sound, ada cuan, ingat. Ada sound, ada cuan. Ada sound, ada cuan. Itu dia, cuan dan cuan. Wah, bayangin menikmati suasana. Jadi seperti resort kita maunya, sudah resort. Everyday is holiday. Every day is holiday. cakep Nah, banget. sekarang yuk kita lihat langsung ke Kita langsung lihat ya. demo Oke. zone-nya ada Demo zone. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Akan kita review nanti hari ini. Ini ada di kasar Osaka, tipe The Villa sama The Flexible. Sebelahan ya langsung? Iya, sebelah-sebelahan. Oh, iya. Yes. Wow, kalau Nah. ini tipe apa Pak Arnold? Welcome to The Flexible. The Flexible. Nanti kenapa saya bilang fleksibel? Karena rumah ini bisa konsepkan ada option 1 dan option 2-nya. Jadi fleksibel lah, bisa sangat di-combine. fleksibel. Customize jadi jadi. Customize betul sekali. Dan di sini sama ukurannya lebih besar dari sebelah The Villa. Di Iya. sini 50 meter. 50 Tapi meter. bangunan itu 2 kali lipatnya, 97 meter, hampir 2 kali lipatnya. Jadi Iya, itu full iya, bangunan, ada 3 kamar juga dan besar-besar juga. Bisa buat 3 kamar, bisa buat 4 kamar. Iya. Fleksibel, tergantung yang mana. Fleksibel banget ya. Di sini living area-nya juga ada dapur, ada ruang makannya sama Iya. kamar mandi sama service area juga sama tetap di sini. Asik banget ini bener. Masuk juga kelihatannya plong. Bener kayak di Jepang. Bener ke Jepang, Banget. rumah milenial. Ini Wah. dapurnya di sini juga. Buat tatami-tatamian Tatami ya? di sini. Tatami. Ini orang-orang milenial, kalau milenial suka banget pasti milenial kayak gini. Kamar utamanya. udah kayak di hotel. Udah kayak di hotel ya kan? Iya. Nah ini bisa dikonsepin bisa jadi bisa 2 kamar. Yang kamar kecilnya ini bisa jadi ruang baby atau ruang kerja. Tapi option kedua ini yang paling favorit Iya. karena dipelongin jadi luas banget ruangannya dan sudah ada kamar mandi dalam. Asik banget. Dan juga lucunya jadi kita konsepnya bagusnya apa? Setiap kamar itu punya kamar mandi masing-masing. Even kamar iya, anak. iya. Jadi kita Jepang kan lebih ke privacy, private. Iya, private. Nah, jadi nanti setiap kamar sudah ada kamar mandi masing-masing. Dan juga kelebihan sini apa? Iya. Di sini ada Ini ruang kayak yes, teras gitu ya. terasnya. Buka ya? Nah, buka kamar Cakep langsung banget. bisa ngeteh-ngeteh lah di sini lah, Ngeteh-ngeteh di sini, menikmati suasana. Mau barbecue semua juga bisa kecil di Iya. sini. Ih, asik sekali. Itu ada labirin. Iya, ini taman labirin. Taman juga labirin. ada. Keren banget. Jadi ini dari bangun tidur, buka balkon, langsung ke Langsung balkon, ya? hirup udara segar. fresh Lihat banget. taman-taman tematik Jepang semuanya. Wah, benar-benar cocok. Konsepnya Kondisi seperti itu. pandemi ini pas banget tinggal di Yes, Daisan jadi ini. nyaman. Jadi nyaman. Jadi nggak mau keluar rumah Cari. jadi kita konsepnya. Iya, karena banyak work from home kan. Nah, di Betul. sini. Kalau di atas ada Yuk, apa? Di atas ada 2 kamar anak lagi kita lihat. Lantai 3 ada 2 kamar anak. Lucunya 2 kamar ini sudah ada kamar mandi dalam Yes. dan kamar ini kamar mandinya. Oh, oke. Jadi setiap benar-benar melayani satu-satu ya. Yes, jadi nggak berebutan. Nggak berebutan. Karena Jepang maunya privacy. Ngantri dan lihat jendela besar-besar semuanya. Kamar ini pun ada jendela. Semua pakai pencahayaan kita no dark room bilangnya. Nah, tadi kan udah keliling-keliling nih. Nah, ada The Villas, kemudian juga ada Flexible. Nah, bisa di-sharing lagi apa sih keunggulan dari The Villas ini dan juga target marketnya kepada siapa? Ya, jadi sebenarnya Daisan ini kita punya sebenarnya 4 tipe, tapi yang hari kita review ini adalah The Villa sama The Flexible. Nah, ini adalah kalau bisa bilang target pangsanya adalah buat kaum milenial Yes. ataupun orang-orang yang ingin menikmati gimana eksklusifnya tinggal ala-ala Jepang dengan harga terjangkau. Dengan harga terjangkau. Jadi yang tadi saya bilang di awal tadi, kalau misalnya di Indonesia ini banyak lagi happening tuh gaya Jepang, iya, tapi iya. yang buat itu developer sendiri. Yes. Sedangkan kita mendatangkan langsung ahlinya, developer dari Jepang, Mitsubishi, untuk meng-create gimana sih rasa tinggal di Jepang tapi dengan harga yang terjangkau. Harga 1 sampai dengan 1,5 M sudah bisa miliki rumah 3 lantai, 3 kamar besar-besar, dan itu konsepnya benar-benar Jepang. Yang pertama untuk di villa ya Pak Ruby Iya, ya. The Villa, oke. The Villa itu kita lebih ke orang-orang yang ingin compact sama fleksibel sama villa sama fleksibel ya, tapi yang udah luasnya saja. Itu benar-benar milenial yang ingin rumah ala Jepang dengan privacy.
Privacy. Jadi yang saya bilang tadi, bahkan di setiap kamar pun itu setiap kamar ada kamar mandinya masing-masing. Masing-masing. Iya, gitu kan. Karena gini, Pak Ruby, ada orang bilang misalkan kok rumahnya kok terbesar tanahnya, ya kan? Kenapa nggak buat besar-besar? Jadi filosofi dari Jepang sendiri, mereka bilang Jepang itu privacy nomor 1. Mereka tidak akan undang tamu untuk masuk ke rumahnya. Ini nih. Betul konsep filosofinya. Ya. Nah, jadi mereka tuh kebanyakan, makanya kenapa kita buat taman-taman di setiap klaster yang besar, ada 5 taman, ada danau. Mereka akan lebih pilih untuk bawa tamu di taman tersebut, atau di restoran biasanya. Rumah hanya untuk mereka privasi mereka. Istirahat. Jadi ruang keluarga hanya untuk keluarga mereka, kamar untuk mereka. Mereka tidak akan terima tamu. Nah, itu filosofinya privacy ala Jepang. Katanya kalau ada tamu, nggak usah di rumah. Taman kita ada 5 taman. Gede. 5 taman ada danau besar-besar semuanya. Nah, jadi itulah yang mau kita angkat filosofi tinggal dengan gaya-gaya Jepang yang benar-benar privacy itu nomor 1. Cocok juga di kondisi saat ini Indonesia pandemi kan. Terima tamunya di luar. Bisa pamer danau, bisa pamer taman kita, outdoor. Tanamannya ingat 30 jenis taman berbeda loh. Bisa jaga jarak. Nah, juga yang fleksibel pun juga bisa buat 4 kamar ataupun 3 kamar, dan di mana kita dedicated 1 lantai itu khusus untuk kamar utama. Di lantai 2 tadi. Di lantai 2 kalau di kalau di lantai 3. Kalau di fleksibel lantai 2 itu dedicated yang membedakannya antara The Villa sama The Flexible. Lebih ke fungsionalnya aja. Kalau misalnya para customer ingin rumah yang ada walking space-nya khusus, ataupun yang ada teras balkonnya yang di atas besar, nah itu lebih pilih ke The Flexible. Tapi kalau misalnya kayak anak-anak muda hanya pasangan baru sama istri ataupun sendiri, itu bisa di The Villa. Nah, itu juga tadi fleksibel tadi kan bisa custom ya? Iya, bisa custom. Nah, apa aja sih yang bisa di custom? Nah, custom itu untuk kamarnya di lantai 2. Sementara itu kita bisa jadikan 2 kamar untuk walking room dan juga untuk master bedroom-nya. Tapi pilihan kedua adalah dipelongin sampai show unit nanti kita lihat. Gitu. Tergantung jadi seleranya masing-masing. Tergantung seleranya masing-masing. Seperti itu. Nah, tadi juga kalau bicara yang di The Flexible, di lantai 2-nya itu yang kamar utamanya juga ada teras. Teras balkon besar itu. Teras di atas ya? Yes. Itu fungsinya atau ada filosofi nggak ya? Filosofinya gini, karena kita satu klaster itu kan view-nya tuh semua taman-taman. Kalau nggak taman, danau. Nah, jadi kita mau tuh memanfaatkan view yang ada. Buka pintu pagi-pagi, cahaya matahari masuk, keluar, bisa minum teh, ngeliat taman, hirup udara segar. Itu yang mau diajak ya? Itu ya? Jadi, menikmati pemandangan yang indah. Jadi kan polusi di Jakarta juga udah makin parah tinggi ya. Dan sini di salah satu Tangerang City ini adalah kawasan yang masih banyak penghijauannya. Dan kita tidak pelit untuk Swansea sendiri dari Lafon 1, Lafon 2, Daisan itu kita kurang lebih itu 70%-nya untuk penghijauan sebenarnya. Jadi satu klaster yang harusnya bisa muat 500 rumah, kita hanya buat 300 rumah. Banyak lebih taman-taman yang nggak pelit lah. Ruang hijau seperti itu. Nah, kalau bicara soal fasilitas lainnya kan juga banyak juga selain taman dan juga danau, ada juga mungkin kayak clubhouse-nya sama tadi saya bilang ada 50 ruang terbuka hijau. 50 ya. Nah, itu ada jogging track, macam-macam taman Jepang konsepnya kita bawa ke Daisan semuanya. Jadi kalau misalnya udah masuk kawasan Daisan, udah berasa benar-benar kayak bukan di Indonesia lah, udah kayak di Jepang lah. Serah terimanya kapan sih, Pak? Ya, serah terima kita 24 bulan plus 6 bulan grace period kita bilangnya. Kenapa misalnya kok agak lama, misalnya udah agak lama ya, karena kita 2 kali QC, quality control. Mungkin kalau Lafon 1, Lafon 2, dari pihak kita yang QC saja sudah cukup. Tapi untuk desa sendiri, abis kita QC, Jepang akan datang untuk QC kedua kalinya. Ini jadi standarnya harus standar Jepang. Ini kualitasnya benar-benar terjaga, detail banget. Jadi 2 kali QC itu menjamin rumahnya ini benar-benar sesuai dengan standarnya Jepang. Jepang kan anti gempa, anti apa biasanya. Itu udah dipikirin semua. Udah pikirin semuanya. Kalau misalnya kantor pemasaran ini melayani hari apa setiap hari? Ya, setiap hari kita buka dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Untuk weekend bahkan sales kita ada standby jam 9 malam. Jam 9 malam. Jadi teman-teman yang penasaran nih pengen datang aja langsung. Kantor pemasarannya di mana nih? Nah, kita ada di Jalan Suvarnasuta Boulevard. Kalau bisa di Google Map tulis aja Lafon Marketing Gallery. Udah tahu di Google Map. Jadi kita juga punya 100 sales in-house di sini yang siap melayani Bapak Ibu. Siap melayani, tapi saya seneng banget nih ketemu langsung sama sales director-nya Pak Arnold. Waduh. Banyak juga yang penasaran promo, Pak. Promo. Ya.
promo kita untuk akhir tahun ini ya, pasti Iya. kita akan kasih promo-promo. Ini 2020 ya, nanti kalau 2020. nontonnya 2021 ya pasti ya. Tanya Pasti lagi tanya promonya. lagi ya. Jangan ragu untuk Ya, menanyakan. jadi Ya. untuk sampai dengan akhir tahun 2020 ini kita ada promo itu sebetulnya fully furnished untuk villa sama fleksibel. Oh, dapat fully furnished tuh. Tapi Sama seperti ada yang tadi tuh, tapi ada limit kuotanya. Makanya tinggal tanya salesnya, telepon salesnya. Iya, iya. Itu tanya masih ada kuotanya apa enggak, limit masih ada apa enggak. Saya bilang ya Pak Ruby ya, Iya. Bro. Kalau saya bilang kalau orang mau beli properti, lihat apanya sih sebenarnya. Nih, kalau saya punya 3 konsep yang selalu bilang ke orang-orang 3 golden way lah. Yang 3 pertama golden adalah way. lihat developernya siapa. Developernya dong. Developernya Ini udah nggak diragukan lagi karena nih. kita kalau untuk si Swan FLD City. sendiri, Swan City sendiri itu kita sudah buat 56 kota mandiri di seluruh dunia. Seluruh dunia. Wow. Nah, lalu yang kedua kita lihat adalah lokasinya. Lokasinya. Lokasinya kita bukan cuma punya 1 tol, 2 tol, tapi 3 akses tol. Di mana saya bilang every location is a premium location. Jadi mau tinggal Lavon 1, Lavon 2, Lavon 3, 4, 5, 6 semuanya pun ada tolnya langsung. Nggak perlu Iya, jauh-jauh, iya. adalah konsep kotanya. Iya, iya. konsep. Kita bisa ada orang cuma buat perumahan, sorry to say, tidak tertata rapi ya. Iya, Semuanya ada mall, terintegrasi, ini integrasi ya kan? semuanya. Iya, Kita kalau sudah ini- punya plot-plot masing-masing. Iya, Ini iya. untuk perumahan, untuk CBD, untuk industri, semua jadi satu di situ. Dan udah dari terfoto. awal ya. Dari awal kita udah manage direncanakan semuanya. Semua udah direncanakan. Jadi kita tinggal menikmatin aja. Wah, keren Jadi kalau udah banget. lihat properti udah punya 3 konsep itu, merem aja pasti dapat duit. Merem aja deh. Semoga ini pas dengan kebutuhan teman-teman semua yang lagi cari rumah nih. Betul. Ya, dengan tinggal di Lavon, khususnya di Daisan Yes. nih. Thank you so much, Bang Thank you Arnold. banget, Wah, Bro udah Ruby. jelasin detail banget saya dengan nambah insight ini dalam memilih properti ada harus 3 golden ways tadi Yes. ala Pak Arnold. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan juga buat teman-teman langsung aja datang ke Lavon Marketing Marketing Gallery. Saya Ruby Herman. Bye bye. Dadah.